Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika. Kita akan mempelajari statis khususnya tentang kapasitor. Apa yang dimaksud dengan kapasitor? Kapasitor adalah alat listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah muatan listrik. Kapasitor ini terdiri dari dua keping konduktor yang diisi oleh dielektrik atau penyekat. Kemudian kedua konduktor akan diberikan muatan yang sama, akan tetapi jenisnya berlawanan. Nah, kemampuan kapasitor menyimpan muatan dinyatakan oleh besarnya kapasitas dengan satuan farad. Terdapat 3 buah jenis kapasitor yang sering ditemui. Yang pertama adalah kapasitor kertas, berarti batasnya itu menggunakan kertas. Kemudian ada kapasitor elektrolit, dan yang ketiga adalah kapasitor variabel. Nah, untuk kapasitor variabel ini berarti besarnya kapasitas dapat diganti dan dapat diubah. Oke, sekarang kita lihat untuk pengertian dari kapasitas-kapasitor adalah perbandingan antara muatan yang disimpan pada keping dengan beda potensial. Atau bisa kita tuliskan C sama dengan Q dibagi dengan V. Dengan C di sini adalah kapasitas kapasitor, satunya farad. Kemudian Q-nya adalah muatan listrik, satunya coulomb. Dan V adalah beda potensial, satunya volt. Dan jangan lupa bahwa untuk kuat medan listrik antar keping sejajar itu bisa kita peroleh E sama dengan Q dibagi dengan E0 dikali A. Sedangkan untuk beda potensialnya adalah bisa kita tuliskan V sama dengan E kali D, ya. Kemudian E-nya kita substitusi I N0 A dikali D, atau kita peroleh bahwa untuk besarnya beda potensial V sama dengan QD dibagi dengan N0 A. Kita substitusikan persamaan yang tadi, C sama dengan Q per V, kita peroleh C sama dengan Q dibagi dengan V-nya QD per E0 A, atau bisa kita peroleh bahwa C sama dengan E0 dikali A dibagi D. Dari sini kita bisa lihat bahwa besarnya kapasitas kapasitor itu hanya dipengaruhi oleh faktor geometri dari kapasitor, yaitu luas tampang A dan jarak antara kedua keping D. Nah, jika di antara kedua keping disisipi bahan dielektrik, maka besarnya kapasitas kapasitor dapat dicari dengan menggunakan persamaan CD sama dengan ER dikali dengan C0. Dengan ER di sini, CD di sini adalah kapasitas dielektrik, dan ER adalah permitivitas relatif. Sedangkan C0 adalah kapasitas tanpa dielektrik. Selanjutnya kita lihat energi kapasitor. Energi suatu kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk mengisi kapasitor dengan muatan dari Q sama dengan 0 sampai dengan Q sama dengan Q. Jangan lupa bahwa energi sama dengan usaha. Kemudian untuk usaha, besarnya usaha itu adalah V kali dq ya. Untuk 0 sampai Q, integral ya. Jangan lupa bahwa V adalah Q per C, sehingga kita peroleh E sama dengan 1 per C integral 0 sampai Q untuk Q dq. Atau 1 per C dikalikan Q kuadrat per 2 untuk dari 0 sampai Q. Atau kita peroleh E-nya sebesar setengah Q kuadrat per C. Selanjutnya, jika kapasitor dirangkai, maka kita akan peroleh 2 macam jenis susunan ya. Yang pertama susunan seri. Gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Kita lihat ada 2 buah kapasitor, ini lambangnya ya. Dengan besar dihubungkan dengan potensial V1 dan C1. Kemudian juga untuk yang kapasitor kedua dengan kapasitas kapasitor C2. Pada susunan seri, semua kapasitor akan tersimpan muatan yang sama atau Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2. Dan pada susunan seri juga beda potensial total sama dengan total beda potensial masing-masing kapasitor. Atau bisa kita tuliskan Vs sama dengan V1 ditambah V2.
Nah, bagaimana untuk besarnya kapasitor pengganti? Ya. Nah, besarnya voltase tadi kan Q dibagi dengan C ya. Atau sebelumnya kita punya persamaan adalah C sama dengan Q dibagi V, atau kita atur ulang, kita peroleh V sama dengan Q per C. Sehingga untuk Vs itu berarti Qs per Cs sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2. Jangan lupa bahwa untuk Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2, sehingga kita bisa tuliskan Qs sama dengan per Cs sama dengan Qs per C1 tambah Qs per C2. Sehingga kita peroleh untuk kapasitor pengganti pada susunan seri adalah 1 per Cs sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Selanjutnya bagaimana untuk susunan paralel? Kita lihat di sini, jika disusun paralel seperti ini, maka beda potensialnya sama, atau Vp sama dengan V1 tambah sama dengan V2. Pada susunan seri, muatan total sama dengan total muatan masing-masing kapasitor, atau Qp sama dengan Q1 tambah Q2. Kemudian jangan lupa bahwa untuk Q itu adalah C dikali V, sehingga untuk kapasitor pengganti bisa kita tuliskan Cp kali Vp sama dengan C1 kali V1 tambah C2 V2. Jangan lupa bahwa untuk Vp sama dengan V1 sama dengan V2 untuk susunan paralel, sehingga kita bisa tuliskan Cp dikali Vp sama dengan C1 dikali Vp ditambah C2 dikali Vp. Selanjutnya karena ada Vp semua bisa kita coret, sehingga kita peroleh Cp sama dengan C1 tambah C2. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Dua keping sejajar memiliki keping berbentuk persegi dengan sisi 5 cm, jarak terpisahnya 2 cm. Kita diminta untuk menentukan kapasitas keping sejajar jika di udara dan ada sisipan dielektrik kaca dengan ER sama dengan 5. Data yang kita punya itu pertama bentuknya persegi dengan jari sisinya 5 cm, ya, atau 0,05 meter. Kemudian D-nya 2 cm atau 0,02 meter. Kemudian E0 jangan lupa sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, dan untuk ER-nya sebesar 5. Kita hitung dulu luas kepingnya. Luas keping karena bentuk persegi berarti S kuadrat atau 0,05 dikuadratin, sehingga besarnya A sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Selanjutnya untuk kapasitas kapasitor, untuk C sama dengan E0 dikali A per D, ya, ini persamaannya. Kita masukkan persamaannya, kita peroleh C-nya sebesar 1,11 kali 10 pangkat min 12 farad. Selanjutnya pada ada kapasitas kapasitor dengan sisipan dielektrik, persamaannya CD sama dengan E0 dikali C, R dikali C, sorry. Untuk ER-nya sebesar 5, sehingga kita peroleh CD-nya sebesar 5,55 kali 10 pangkat min 12 farad. Contoh soal yang kedua, ada dua buah kapasitor disusun seri. Kita diminta untuk mencari kapasitas ekivalen, kemudian muatan ekivalen, dan kita terakhir diminta untuk mencari muatan dan beda potensial masing-masing. Selanjutnya data yang kita punya untuk C1 sebesar 25 mikrofarad atau 2,5 kali 10 pangkat min 5 farad, dan untuk C2 sebesar 100 mikrofarad atau 1 kali 10 pangkat min 4 farad. Kemudian beda potensial V-nya adalah sebesar 10 volt. Yang pertama kita menghitung kapasitas ekivalen. Untuk susunan seri kita gunakan persamaan 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Kita masukkan. Nah, ini untuk mempermudah kita gunakan dalam satuan mikrofarad ya. Jadi tidak perlu dalam farad, tapi ingat ini dalam satuan mikrofarad. 1 per 25 tambah 1 per 100 atau 1 per 25 nya kita ubah jadi 4 per 100. Sehingga 1 per CS itu hasilnya adalah 5 per 100, dan CS-nya dibalik berarti kita peroleh 100 per 5 atau 20 mikrofarad. Yang berikut untuk muatan ekivalen itu QS sama dengan CS dikali VS. Berarti CS-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 5 farad ya. 2 kali 10 pangkat min 5 farad. Tadi kan 2
20 mikrofarad ya. Dikalikan dengan Vs-nya 10, sehingga Qs-nya kita peroleh 2 kali 10 4 kolom atau 200 mikrokolom. Kemudian untuk menghitung muatan kapasitor Q1 sama dengan Q2 sama dengan Qs, ya sama semua. Berarti untuk semua kapasitor, karena disusun seri, berarti besarnya muatan sama, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 kolom. Dan terakhir kita hitung beda potensial kapasitor. Untuk V1 itu berarti Q1 per C1, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5, sehingga kita peroleh untuk V1 sebesar 8 volt. Dengan cara yang sama kita peroleh untuk V2 sebesar 2 volt. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.